Yo guys, ya sebentar lagi kita mulai ya. Sebentar, tak pilih share screen dulu ya. Sebentar ya, sebentar. Saya. Oke. Ya guys, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ini bakal tutor di Matlan, jadinya kita bakal bahas dikit gitu tentang latihan soal, and then kita bakal bahas dikit integral lipat. Ya udah sih gitu aja. Ntar ya tak share screen dulu ya. Jadi kita hari ini tutor exam preparation Matlan ya. Lanjut. Wah, ini persoal pertama aku udah pindahin ke sini. Untuk kan selang interval kekonvergenan dari deret sigma 1 sampai tak terhingga dari x pangkat n sampai n kuadrat. Sorry, x pangkat n dibagi n kuadrat. Kalau misal kita mau membahas tentang konvergenan, itu sudah pasti dia ngarahnya ke AI gitu. Jadi kita mau definisikan AI dulu ya. Kita mau definisikan seperti ini. AN itu sama dengan X pangkat N dibagi N kuadrat. Wow, sampai sini ini basic banget. Jadi aku harap semuanya paham ya. Jadi yang pasti itu kita misalin whatever yang ada di tengahnya ini untuk jadi AN gitu. Oke. Ya udah. Sekarang kita mau hitung AN plus 1 dibagi AN. Soalnya gini guys, kalau misal konsep kekonvergenan tuh sebenarnya 99%-nya simpel. 1%-nya sedikit hafalan gitu. 99%-nya itu kita harus nentuin berapa rasio antara dua suku yang berurutan. Maksudnya rasio gitu gimana? Misal ya, rasio itu bisa kayak suku ketiga dibanding suku kedua. Jadi A3 dibagi A2. Suku ketujuh dibagi suku keenam. Kalau misal dia rasionya itu lebih dari satu gitu, dia bakal yang namanya jadi divergen. Nggak bisa konvergen ya guys ya. Ya udah, berarti kita AN plus 1 per AN gini. Sampai sini ada yang bingung nggak guys? Ya kok ya aman lah ya harusnya. Eh, terus kita ini cuma nyederhanain aja guys. Nyederhanain kita terus dapat bentuk ini ya. Sekarang karena kita udah dapat bentuk ini, itu kan masih ada N-nya guys. Kan kita juga tahu ini sigmanya sampai tak terhingga gitu ya kan. Nah, sigmanya ini sampai tak terhingga. Berarti kita harus ngitung limit dong logikanya. Iya kan? Soalnya kan dia kita mau cek dia tuh nilai dari ini tuh kayak dia tuh limitnya berapa? Berapa batasnya dia? Limit kan juga artinya batas ya, guys. Nah, dari itu kita mau pakai rumus nih. Kita mau pakai rumus limit. Ini ya, n sampai dengan infinity dari ini. Oke? Sampai sini dulu deh, guys. Aku berhenti bentar. Ada yang kayak bingung konsepnya enggak?
N kuadrat X gak sih, Trik? Soal aku salah. Sorry, sorry, tipe. Sorry guys, N kuadrat X benar. Ya oke, tipe guys, nggak ketok. X-nya mati sama siapa? What do you mean mati sama siapa? Kita mau justru mau nyari selang X-nya guys, bukan mau mati sama siapa. Maksudnya kayak nyoretnya ini, ya xn plus x pangkat n plus 1 bagi x pangkat n di x guys. Iya ya sorry. Nah itu tipe guys. Agak sulit ya kok ngetik gitu. Mending nulis sih. Tapi kok ngetik lebih rapi sih. Ya intinya sekarang kita mau ngitung ini guys. Nah x-nya kan nih kayak dalam tanda kutip nggak berguna ya guys. Jadi kita taruh x-nya di luar gitu. Oh ini kita limitnya, aku lupa bilang guys. Ini limitnya itu harus kasih tanda mutlak lagi. Nah, ini kan dari X-nya itu ada mutlak X-nya kan. Mutlak X kan nggak kepegang lim N-nya ini. Ya udah keluarin aja. Nah, terus habis itu kita baru ngitung yang lim N mencapai tak terhingga dari N yang lain ini. Tinggal gini ya. Terus habis itu, ini kan N kuadrat per N plus 1 kuadrat kan. Nah, kalau misal ini boleh pakai L'Hopital, boleh pakai logika, terserah. Kalau pakai L'Hopital, dapatnya ini jadi satu guys. Nah, hobitannya harus tak bahas, enggak? Bahas saya, harus bahas. Ini kita kasih tambahan di sini nih. Kalau di Hospital 2 kali, dia tuh bakal jadi 2/2. Jadi ya udah aman. Gitu sih, gitu guys. Ya udah tinggal kita cari selang X yang memenuhi. Selangnya tuh pasti kalau misal mutlak X-nya tuh kurang dari satu. Di sini udah kayak rumus fix pasti no debat. Nah, terus karena dia mau cari jawaban ini ya berarti langsung aja guys. Negatif 1 X kurang satu gini. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya kayak gini, kita juga harus ngecek buat X sama dengan satu guys. Sama kalau kita cek ini, kita juga harus ngecek buat yang min satu. Oke, kalau misalnya X sama dengan satu, nanti soal di atas bakal jadi ini, seper sigma, ini sigma dari satu per N kuadrat. Nah, ini maksudnya tadi guys, yang 1% hafalan. Ini hafalan guys. Ini udah pasti jadi konvergen ya. Ini hafalan guys. Jadi kayak no debat aja gitu, no hafalan. Terus kalau misal ingat ya guys, sigma 1 tambah 1/2 tambah 1/3 gitu, terus tambah 1/4, terus tambah 1/5, 1/6 dan seterusnya itu dia divergen guys. Tapi kalau misal dia kita pangkatin, kita kubikin ya maksudnya pangkat 3 lah. Kita pangkat 3, pangkat 4 gitu. Jadi 1/1 kuadrat tambah 1/2 kuadrat dan seterusnya 1/1 pangkat 7 tambah 1/2 pangkat 7 dan seterusnya gitu. Itu dia konvergen guys. Udah sih gitu aja. Terus kalau misal X-nya sama dengan min satu, ini kita dapat, kalau misal X sama dengan min satu, nah X sama dengan min satu kan sebenarnya boleh langsung dibilang konvergen gitu, soalnya X sama dengan satu nih ya, tapi aku mau jelasin dikit. Kan ini kan negatif 1 pangkat N ya. Nah, di logika guys, kalau negatif 1 pangkat N itu, dia bakal jauh lebih sedikit kok daripada yang positif kan. Oke, logika ya. Soalnya yang negatif tuh pasti dia lebih kecil sama yang positif. Kalau yang positif aja udah konvergen, apalagi yang negatif. Itu guys. Tapi ini nggak belum tentu berlaku di semua kasus ya guys. Ini aku pakai di soal ini soalnya logikanya kayak kelihatan jelas gitu. Ya udah sih. Ya nomor satu guys. Aku tak tak pindah laptop aku, nggak ada tempat ngecas.
Tapi bisa diresapi, dimarinate dulu guys soalnya. Iya, mungkin 1 menit 2 menit ya, bentar ya. Oke guys, sorry sorry, aku tadi pindah posisi biar bisa ngecas kalian. Sampai sini guys, kita pause dulu ya 1 2 menit, nafas dikit gitu, 3 menit aja sih. Nah, kalau yang bingung bisa tanyain deh. Jadi step satunya mesti kayak AN dulu, terus tinggal dibagi-bagi. PPT dari Taylor McLaren itu udah hebat ada enggak? Nah, aku nggak berarti ini hebat sih guys. Saya hebat ya, hebat archive atau sing mana? Archive, oke. Saya guys, tak. Saya matematika lanjut mana Honda ada. PPT-nya namanya apa guys? Deret pangkat iku. Habis UTS langsung. Deret pangkat. Nggak tahu sih guys, tak cek wae wis. Oh, Hengki. Nah, ini bukannya Deret Taylor McLaurin nggak sih? Correct me if I'm wrong ya guys. Sing mana? Emang rangkap. Hah? Convergen. Ini Convergen. McLaurin ki sing mana? Si. Oh, ini. Deret Taylor McLaurin ini ya. Oh, disuruh ngederet kayak gitu ya guys. Iya sih, iya sih, iya sih. Oke, oke. Jadi kita dapat dua, di itunya. Apa? Di Health Hospital. Oke. Jadi ini aku kalau ngeliat ya guys, dia ngikutin rumus aja gitu. Dan dia ini enggak harusnya di sini ada preset rumusnya sih. Equation Taylor expression ini ya, Fourier series. Kayaknya kayaknya saya nah ini Taylor series nih. Ada ternyata kayak. Nah, ini Taylor series tuh intinya dia dikasih soal gitu. Soalnya itu ngasih fx-nya sama ngasih z-nya kok di sini.
Ya udah. Oke. Sekarang kita mau eh nyoba nyoba satu soal aja, guys. Misal kayak apa ya? Tentukan deret McLaurin dari McLaurin Mbak Taylor beda ya. Hei, beda. Tapi ini mirip-mirip sih, guys. Kalau misal eh kok Taylor itu setauku kasus generalnya dari McLaurin gitu. Ya udah, guys, itu aja. Bentar. Oke, kita bahas yang Taylor dulu ya. Berarti B sama dengan ya emang benar. Sekarang kita bahas apa? Aku ngambil dari soal latihan aja ya, guys. Ya, misal ini guys, yang fx sama dengan e pangkat x. Atau kok kalian mau pilih boleh-boleh aja. Saya tak pindah sini. Nah ini guys, terserah mau yang mana. Nomor berapa guys? Terserah. Satu B, oke satu B ya guys. Nah satu B ini kan kita udah ada yang lebih satu B apa tiga? Ya sama W sih. Masing-masing satu. Oke. Satu BC, satu BC benbar. Ini FX ya, FX ya. FX kan E, kok E pangkat X sin X ya. Berarti sekarang kita mau nentuin F aksennya dulu. Nah, kalau misal ini berarti kita punya pusatnya apa ini? Oh, pusatnya di per 3. Berarti sekarang kita mau nentuin masing-masing nilainya ya. Berarti F pi per 3 kita punya sin pi itu 180 ya. Iya. Sin pi per 3 itu sin 60 setengah akar 3 berarti. Oh, ada yang salah langsung koreksi ya guys hitunganku. Kalau misal F aksen oke, pi per 3 i- itu berarti berapa guys? Sin X turunannya cos X ya. Berarti ini setengah guys. Kalau misal F double aksen pi per 3 itu berarti ini gimana guys? Turunannya dari apa? Sin X ya. Sin X jadi cos X. Cos X jadi negatif sin X. Negatif sin X berarti dia jadinya negatif setengah K3 guys. Saya ini tidak cukup satu. Nah, terus habis itu kita kan mau ngitung lagi guys yang F triple aksen ini. F triple aksen ini sama dengan negatif cos X, negatif setengah berarti. Oke, kita udah ada rumusnya ini, kita langsung colokin ke soalnya. Kok soalnya? Rumusnya. Berarti kita mulai dari yang awal, yaitu FB, FZ lebih tepatnya. Ini berarti setengah akar 3 ditambah sama F aksen B kali X min B. F aksen B berarti setengah dikali X berarti X ini. Terus habis itu B-nya pusatnya pi per 3 ya. Pi per 3, let's go. Terus habis itu apa lagi guys? Ditambah F double aksen. Berarti F double aksen berarti negatif setengah akar 3 ya guys. Terus kali
X min pi per 3 kuadrat. Terus pi per 3 kuadrat, jangan lupa ikut rumusnya guys. Rumusnya dibagi 2 faktorial. Nah, gini. Terus ini kita kurangi lagi sama setengah. Setengahnya ini kita kali sama X min pi per 3 maka 3 dibagi 3 factorial. Ya ini terus ini tinggal di bla bla blain aja guys. Dosennya tahu kok nek jawabanmu benar gitu Um, ya udah gitu aja guys. Yang 1B. Mau ditanyain resting saya 2 menit ben marinasi ngono. Dua d saya tak awang saya. Ln X plus 1 diturunin per X plus 1. Per X plus 1 diturunin negatif per X plus 1 kuadrat. Itu tak? Ya toh. Kudune isa sih. Kudune. Guys, BTW ini kita coba dapat sebanyak-banyaknya sampai jam eh, mungkin jam 16.45 ya. Aku ada acara guys, jam 5. Tapi ke arah perlu tidur sih guys. Tapi ya enggak apa-apa. Kita kita coba sebanyak-banyaknya. Oke, 2D ya guys. Nah, 2D ini kita cuma ngikutin pola-pola yang ada dan ini kita udah dapat bentuknya ln 1 plus X guys. Kita juga sadar ini kan di soalnya jelas banget ya tulisannya Maclaurin ya. Maclaurin berarti ya kita nggak ada min B, min Z-nya. Langsung aja. Kita tentuin F0-nya berapa nih guys. F0 we get berapa nih? Masukin guys. Ln 1. Berapa tuh ln 1? No ya. Kudune no guys. Correct me if I'm wrong ya. Kok F aksen 1. Sorry no. Itu kan ln X kan turunannya kan super X plus 1 guys. Nah super X plus 1 kok kita masukin ya 1. Paham nggak? Jadi kan super X plus 1 kan. Seperno plus 1. Ini jadi ini 1 guys. Terus habis itu naik double aksen. Berarti kita kan tadi udah dapat super X plus 1. Nah, turunannya super X plus 1 itu berapa? Saya X plus 1 pangkat min 1. X plus 1 negatif. X plus 1 kuadrat. Oke. Ini sama dengan negatif seper X plus 1 kuadrat. Terus chain rule nggak lupa toh? Aman chain rule. Berarti ini sama dengan negatif 1/0 tambah 1 kuadrat. Ya negatif 1 guys. Kalau F triple aksen nih, coba. Kan dia kan jadi negatif 2 dibagi X plus 1 pangkat 3. Ini sorry, salah guys. Negatifnya tidak ada. Soalnya kan ini turunin lagi, minnya kena min lagi toh, jadi ini positif. Ini berarti sama dengan negatif, sorry, 2 ya. Terus kalau F4 aksen gini, sama dengan negatif 6 per X plus 1 pangkat 4.
ini sama dengan negatif 6. Nah, ini kita kelihatan ya, guys. Kalau misal dia tuh rumusnya Fm gini, no, itu berarti dia sama dengan negatif satu pangkat M-1 kali M-1 faktorial gitu. Santai C. Diresapi dulu guys. Ini tuh kayak susahnya di sini doang. Habis ini tinggal masukin rumus. Aman lah ini. Maksudnya polanya tapi kelihatan kan kayak pola Mn1 faktorial. Yang penting itu sih guys. Kita tunggu 15.30 ya. Nah, misalnya nggak ada pertanyaan, tak anggap aman. Kayak aku sejujurnya udah jauh lompatnya. Dengan tiba-tiba ini negatif 6, tiba-tiba rumus ini. Harusnya, kok aku mikirnya gini guys. Ini kan soalnya kan nanti 3 ini kayak jadi koefisiennya lagi kan. Dipindah dari depan. Soalnya kan diturun kayak terus-terus toh. Nah, DE nanti bakal bikin pola gitu. Toh ya, X-nya 0 kok. Kan X plus 1, kalau X-nya 0 pasti 1 ya. Mendebat itu. Ya aman ya. Ya wes. Kita lanjut aja guys. Ya jadi sampai 15.30. Ini berarti kita tinggal masukin ke rumusnya. Berarti ini rumusnya itu bakal dapat fx equals f0. Berarti berapa? Satu ya. Ditambah f aksen 1. Ini terus kali x. Jadi langsung satu ini tidak tak tulis ya. Ditambah f aksen 2 gitu. Berarti negatif 1. Ya, karena satu langsung tak kuadratin we. X kuadrat tak kaliin langsung. Dibagi 2 faktorial. Terus kita tambah dengan ganti satu terus 2. 2x pangkat 3 per 3 dan 3 faktorial. Terus ini selanjutnya negatif 6 guys. Bagi 4 faktorial. Oke. Nah ini sebenarnya kok kalian mau simplify lagi bisa guys. Satu plus x min x kuadrat per 2 tambah x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 per 4. Terus kelihatan ini ya polanya min plus terus 2 3 4 dan seterusnya gitu. Nah, oke sih guys, sampai sini dulu.
Aman ya guys, aman kan? Aman. Jadi paranoid loh aku. Aman ya, aman lah. Nah, sekarang soal sing apa? Nomor tiga mau yang mana? Em, tiga sing mana? Apa ya? Tiga mau yang A atau B guys? Ya, gue sing B ya. Itu lebih oke, lebih cocok. Oke guys, aku ndak apa soalnya. Ini soalnya guys. Eh, Nah, ini soalnya gini ya. Nah, ini aku ngeliatnya sih guys. Ini katanya pakai sidik metlorin ngono. Terus kok Taylor. Nah, aku ngeliatnya gini guys. Ini dia F0 gitu. Terus habis itu dia polanya itu berapa nih? Setengah dikurangi setengah kali setengah kuadrat tambah sepertiga kali seperdua ketiga. Ini ada minnya ya, sorry lali deh. Kayak gini ya bentuknya. Berarti kan, nah di rumusnya kan kayak ada x kuadrat, x pangkat 3. Berarti ya, x-nya ini. X-nya berarti setengah, guys. Terus habis itu, ya ini bentuknya kan mirip kayak yang di atas ya. Iya kan? Kayak mirip sama yang di sini loh, guys. Iya kan? Berarti, kalau misal kita berarti ya, berarti ini kan sama aja kayak soal yang sebelumnya. Tapi dia X-nya ganti setengah gitu kan. Nah, berarti F0 tuh nilainya itu sama dengan berapa nih, guys? Fx-nya itu dari 1 plus setengah, terus kita kurangi 1. Soal kok X-nya masukin setengah yang di atas ini, dia kan pasti cuman satu ini nggak keikut ya. Berarti kita harus tambahin satu dulu dong. Iya kan? Nah, terus karena kita perlu tambahin satu, nah sampai sini nangkep enggak? Sampai sini nangkep enggak guys? Nangkep enggak? Nangkep enggak? Nangkep enggak? Ya ini tinggal pakai kalkulator guys. Tinggal dihitung berapa. Mana ya? Ini tinggal dihitung kalkulator. Aku nggak ada kalkulator di sebelah bawah guys. Tapi ini harusnya gampang sih. Tinggal bikin. Oke, berarti ini ya, Taylor sama McLaurin.
Belum aku lupa nih tak tulis satu b. Kok yang misal ini. Berarti Matlan open book kan? Atau close book? Kayaknya open book sih, nggak tahu ya. 3B ini. Oke. Open ya, nice. Open. Memang nggak stres. Em, sekarang berarti kita mau ngerjain apa lagi guys? Lanjutin ini ya. Yang apa? Soal-soal latihan tugas slash whatever. Integral lipat 2 or no? Ya up to you sih. Kalau misalnya you want integral lipat 2 dan we integral lipat 2. Bebas, bebas. Tapi sing nomor dua sing di eh, tugas matematika lanjut rada brutal sih saja nih itu. Maksudnya brutal ngetik ya, suwi wae ngetiknya itu. Wanjang sih. Oh, belum tak ketik. Terserah mau integral lipat 2 atau apa? Kan turun sama bisa dipelajari. Buat guys, apa? Cepet aja guys, sampai 15:41 weh, maksimal. Ya, iya, nah, ngono integral lipat 2 ya. Oke sih. Oh, ya juga udah dapat info kok ada yang request gitu. Nah, integral lipat 2 ya guys. Integral lipat 2 saja ini tuh nggak usah dipikir pusing-pusing aneh guys. Nah, aku jelaskan ini gini. Kok di dua dimensi kan kita berarti cuma satu lipat gitu ya kan? Ya kan, ya kan, ya kan. Cuma satu lipat. Terus habis itu em, dia itu kan satu lipat berarti satu dimensi kan? Jadi bayangannya tuh kayak berapa. Kalau aku bayanginnya gini guys. Kalian kok kepikiran pantai itu kayak gitu. Pantai kan ada garis garis apa? Garis pantai gitu kan. Nah, integral naik dua dimensi itu kayak ngitung sing luas permukaan airnya gitu. Nah, kok di sisi lain ya, kok misalnya yang integral dua lipat, itu aku mikirnya itu nggak ngitung luas permukaannya guys, itu ngitung volume guys kan. Kok misal kita ada island atau ada pulau gitu, nah pulaunya kan mestinya kan walaupun dia ke arah garis pantai kan nggak mulus-mulus banget, mesti cekung-cekung toh tembok-tembok di garis pantai ini. Nah, itu intinya mirip kayak integral lipat, guys. Saya ada contohnya nggak? Nah, aku mikir mikir milih sih. Integral misal ini ya. Oke, oke, saya tak pindah sih. Oh, ini sing lipat tuh berarti sing nglungker-nglungker es ngono ya, sih. Ini guys, tak pindah sih. Yang es kayaknya cuma 3 sama 4 ya. Oke deh, nggak apa-apa. Ini ya guys, berarti nomor 4 dulu ya. Nomor 4. Oke, tak baca guys. Terus itu ada batasnya guys. Batas
X-Y sama dengan X kuadrat, sama apa lagi? Y sama dengan akar X. Berarti akar X kurang dari satu D. Hah, 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 satu D tadi bukannya udah? Yang satu D ini maksudnya. Satu, oke. Oke, satu D dulu ya guys. Soalnya lebih dulu. Ini nih posisi angka. Enggak apa-apa. Kita ngikut rumusnya ya guys. Rumusnya apa? Yang ada di PPT. Kan kita mau nurunin terhadap apa ya? Kita mau nurunkan turunan parsial dari fungsi berikut. Berarti turunan parsial terhadap apa sih? Semua nih, po. Ya, kayaknya semuanya sih. Ya nggak tahu. Ya contoh langsung aja lah, nggak usah kesuwen. D per dx dari f f x y z itu kan sama dengan berapa? Nggak tahu. Kok di rumusnya itu kita tinggal ngikutin rumus saja, berarti d turunan d per dx dari akar xy per z. Ini berarti dia sama dengan akar y per z dikali turunan akar x itu apa, guys? Setengah akar x ya. Ya gini aja, guys. Ternyata nggak sesulit yang kita kira. Tinggal diturunin aja ternyata. Iya sih, guys. Nice, nice. Terus habis itu, oh ini aku lupa nulis, guys. Ini turunan terhadap f1, fx1 ya. Nah, gimana? Terus kita kalau kok X1, X doang, sorry guys, nggak fokus aku, kekurangan tidur guys, sorry. Um, FY, ini BTW ini tinggal turun-turunan aja sih guys. Jadi tinggal teliti aja. Pokoknya inget aja kok diturunin terhadap Y, itu X sama Z nggak kepegang, wes. Dia cuma numpang di belakang gitu. Ini sama dengan, tak coba sih guys, soalnya mirip. Ini Y, berarti ini D per DY ini akar X per 2 per 2 akar Y. Oke guys. Terus kalau misal akar Z berarti satu D itu Z-nya bukan dalam akar. Oh iya, sorry, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ya sama aja sih, sama aja, nggak penting. Maksudnya sama aja itu nggak mengubah banyak hal. Ini tinggal di, soalnya kan Z-nya juga bukan bagian dari itu nih ya.
Oke, ini kayak gini. Terus kalau misal yang Z, ah, ini berarti FZ, terus ini per DZ, terus ini DZ juga. Ini XY, terus Z-nya naik diturun ke berarti karena dia udah min setengah, ini berarti min setengah. Terus akar Z pangkat 3. Oke, gini guys. Ya, ini dulu guys. Santai sih. Ya, santai dulu guys. Sambil nunggu ngeset gitu ilmunya. Aman ya? Oke. Hmm. Tentukan nomor 3 ya guys. Sing ruang. Tentukan integral-integral S, X plus Y dA dengan S adalah daerah yang berbentuk segitiga dengan titik sudut 0,0,414. Wah, caranya gimana ya? Kan kita udah punya rumusnya. Oke. Sekarang cara definisiin segitiga ini gimana? Hmm, kok kudu muter otak ya? Yang nomor 4 udah ada rumusnya sih. Hmm, kok pada segitiga? Nah, itu dia. Aku mikir batasnya tapi bisa nggak? X-nya kan pasti antara 0 sama 1 kan? Tapi kan Y-nya kan 0,0, 0,4, 1,4. Hmm. Pertanyaan yang bagus ya ternyata.
Untuk integral 0,0, 0,4. Aku kepikirannya langsung diintegralin di 3 titik sih. Logikanya harusnya gitu. Harusnya. Hmm, tapi aku nggak terlalu yakin. Aku cuma ngandelin logika. Oke, kayaknya aku ada ide. Nah, nomor 3 ya. Nah, di situ kan ada 3 titik ya, guys. Nah, 3 titiknya kan bisa kita bikin buat garis semua gitu. Jadi kayak 0,0, terus 0,4, terus 1,4, terus 0,0 sama 1,4 gitu kan. Nah, 0,0 sama 0,4, kan kalau misalnya kita bikin kita bikin suatu garis gitu, dia kan rumusnya bakal, ini aku definisiin, nisi kayak dia tuh luas totalnya, itu kita sekarang bisa hitung pakai si 1 plus si 2 tambah si 3. Nah, nggak usah digambar guys, gambar tuh kayak, ya aku nggak jago gambar juga ya. Nah, ini berarti kita udah ada si 1 kan. Si 1-nya itu kita ambil dari garis yang dibentuk titik 0,0 sama 0,4. Berarti si 1 itu, dia itu daerahnya itu ada di 0, T, in which kita punya T itu 0 sampai 4. Ini salah tanda nih, 0 sampai 4. Nah, ini dapetin 0, T ini dari mana? Kalau misal kita bikin garis 0,0 sama 0,4 sampai 0,4 gitu, rumusnya kan pasti 0, T kan, kayak titik-titik di tengahnya gitu. Nah, sampai sini dulu deh, ada yang bingung.
Aman nggak, guys? Kok, maksudnya kayak nangkep nggak? Kayak kita kenapa 0, T gitu? Nangkep nggak? Nangkep nggak? Nangkep nggak? Terus kalau misalnya yang dua, kan berarti kan tadi yang awal kan kita dari 0,0 sampai 0,4. Logikanya gini guys, logikanya gini. Kita mau bikin segitiga. Bayangin tuh kalian mau gambar segitiga gitu guys. Gambar segitiga tuh titik pertama 0,0. Terus tarik ke 4. Terus 1,4. Terus balik lagi 0,0. Nah 0,0 sama 0,4 itu kok kita bikin garis gitu. Kalau if we make a line, kita bikin garis ya. Itu rumusnya pasti 0,t. Kan nangkep nggak? Nangkep nggak? Jadi kalau tak contohin lah guys. 0,0, 0,4. Sekarang 0,4 ke 1,4 ya guys. Itu sekarang dia bentuknya pasti T,4 dengan T-nya itu 0 sampai 1. Soalnya kan dari 0,4 ke 1,4 itu garisnya tuh rumusnya masih T,4. Dari 0,4 sampai 1,4 itu rumus barisnya, sorry, baris, uh, rumus titik yang ada di garisnya itu pasti T,4 dengan T itu suatu nilai dari 0 sampai 1. Nangkep enggak? Nanti X sama dan T, yes, yes, benar, benar, benar. Terus 1,4 ke 0,0 berarti, sorry, tiba-tiba kayak kejeglek laptop. Um, 1,4 ke 0,0 berarti rumusnya apa? Eh, T sama 4T gitu, T elemen 0,1. Iya nggak sih? Iya benar. Nah, dari sini terus kita masukin ke rumusnya. Rumus yang di awal ini, yang si total semua ini. Nah, ini si total tuh maksudnya gimana? Berarti kita bentar, tak masukin integral. Integral mana ya? Em, Udah ada ya. Aku nyari bentuk tertentu. Ya ini sih. Berarti integral dari fx, y ds itu sama dengan ini sih biasa ya. Sama dengan jumlah dari sisi yang lain. Ya kayak gini guys. Ini atasnya emang sengaja tak kosongin gitu. Iya. Sampai sini kayak nangkep nggak rumusnya ini? Kayak yang kayaknya tuh ini yang agak logikanya lo tuh jauh sih lompatnya.
Aman nggak guys? Aman nggak? Berarti kok ada yang salah bilangnya. Berarti aku cuma insting doang loh ini. Pakai insting gitu. Mungkin ada chance kok ini bakal salah ya guys. Tapi ya harusnya aman sih, harusnya aman.
Gimana guys? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Kalian bingung nggak? Maksudnya kayak ide ini nangkep kan? BTW ini luas ya. Maksudnya luas. Sebenarnya kamu ngeliat rumusku ada sesuatu yang aneh nggak sih? Em, Lanjut dulu. Kayaknya karena kayak nggak bilang aman gitu. Kayak sebelum-sebelumnya mungkin tak skip dulu ya guys. Soalnya kayak aku juga concern. Sekarang kita hitung yang nomor 4 sih ya. Yang nomor 4 ini gampang sih guys. Jadi kan dia dibatasi X kuadrat sama akar X kan. Nah terus kalau gitu berarti ini integralnya tetap lipat. Saya, mana ya ini? Math objects kan. Oh, ini nggak bisa tak masukin integral lagi. Oh bisa cuy. Oke nice. Nah ini kan batas akar X sama X kuadrat ya. Berarti ini akar X, terus ininya X kuadrat gitu. Nah, ini kan dibatasin akar X sama X kuadrat, guys. Berarti kita ngintegralinnya kayak yang di bawah ini. Oke? Nah, multiple integral itu rata-rata, ya dia itu kalau misalnya ada batas sama dua garis gitu, dia dua-duanya itu bakal masuk ke integralnya, guys. Jadi, mirip-mirip sama kayak yang di probabilitas. Itu integralnya itu nggak harus angka, guys. Jadi bisa masih dalam bentuk variabel gitu. Nah, hmm, oke. Saya start, tak hitung pakai kertas ya. Ini berarti ya akar X sama X kuadrat bakal lebih besar di, maksudnya lebih besar mana guys? Hmm, eh, oh ya aku lupa ngomong. Kalau misal soal-soal kayak gini, kan dia dibatasin akar X sama X kuadrat gitu. Nah, jadi kita harus nentuin kayak dia tuh mulai X-nya dari mana sampai mana gitu. Lebih tepatnya kita mau batasin Y-nya sih guys. Soalnya kan yang dibatasi kan Y sama dengan X kuadrat sama Y sama dengan akar X kan. Well, itu caranya gampang guys. Tinggal X kuadrat sama dengan akar X. Nah ini kalian cari solusinya. Ya ini gampang lah. X sama dengan 0, X sama dengan 1 ya.
Tapi sekarang kita perhatikan guys, Sat, eh, di rentang 0 sampai 1 yang lebih besar dari akar X sama X kuadrat itu mana? X kuadrat ya? Apa akar X? Saya. Akar X ring, akar X ya. Nah, habis kalian dapat selangnya gitu, kalian menentuin kok akar X sama X kuadrat itu kayak di selang itu yang lebih besar mana. Terus ini tinggal ngikutin Y. Ini 1 sama 0 ya. Kan ini kan X-nya 0, X-nya 1. Terus kan dia dibatasin Y-nya. Ya. Nah, kok X-nya 0, X-nya 1, batas nilai Y ini eh, itu ya 1, 0. Tapi ya terserah kalian mau pakai X kayak gini akar X, X kuadrat atau dibalik ini. Ya, tapi sama aja nggak sih X sama dan akar Y X sama dan Y kuadrat. Ya sama aja sih. Nah, ini berarti karena kita udah dapet ini, tinggal kita turunin X kuadrat plus 2Y. Dan karena kita tadi mikirnya itu kan Y sama dengan X kuadrat kan. Kan yang disamain kan dari Y-nya. Berarti ini dy dulu baru dx. Oke guys, selesai. Ada yang mau ditanyain guys? Kok yang ini gampang kan? Langsung selesai kok. Ini aku percaya kalian bisa ngitung ya. Ini cuma integral biasa. Nah, kita hitung aja ya sekali ya. Ini kan berarti kan X kuadrat plus 2Y itu eh jadinya itu ini satu X kuadrat, X kuadrat plus 2Y berarti X kuadrat Y tambah Y kuadrat ya kan? Dari akar X sampai X kuadrat dikurangi Y-nya berarti X pangkat 4. X kuadrat kayak X kuadrat kan. Terus Y kuadrat kan X pangkat 4. Berarti dikurangi X pangkat 4 lagi. Begini tau. X kuadrat kali akar X kuadrat. Oh, berarti X pangkat 3, sorry. Oke, kayak gini ya guys. Ini terus tinggal dihitung dx-nya berapa. Kok aku nggak teliti ini, sorry ya guys. Aku ngawang dong. Eh berarti ini kok di integrate lagi. Jadi X pangkat 5/2 2/5 ditambah X kuadrat per 2 dikurangi X pangkat 4/4 dikurangi X pangkat 5/5. Udah tinggal dihitung berapa nih? 2/5 tambah setengah 9/10 dikurangi seperempat 9/10 dikurangi seperempat 26/40 dikurangi 1/5 26/40 kurangi 8/40 18/40 ya guys. Ini nilainya sama dengan 9/20. Nah, sampai sini guys. Aku pause di sini dulu. Kayak paham nggak? Maksudnya kayak ini sarannya gimana? Pertama kayak tentuin kayak semacam batasannya dulu. Soalnya kan dibatasi ya, namanya dibatasi cari batasan loh. Ya, terus kan batasannya 0 sampai 1 ya. Nah, terus kita terserah nih mau milih. Kok ini kan disamainnya via Y ya. Maksudnya via Y itu gini. eh, Melalui Y itu kan tengahnya ada Y-nya. X kuadrat sama ini sama dengan akar X kan. Nah, kalau misal sama dengan Y gini, berarti DY dulu baru DX. Yang dalam DY, yang luar DX. Terus habis itu jangan lupa kayak nentuin urutan akar X sampai X ya. Gitu. Sampai sini bingung nggak?
Guys, ini tak tinggal bentar. Aku ke toilet bentar. Ntar kok balik ada yang pertanyaan tinggal kirim lewat chat gitu ya. Oke guys, bentar ya. Yuk guys, sampai. Aman ya? Batas 01 X itu pangkat X. Aku mungkin salah itu guys. Kalau integralnya aku udah disclaimer dulu ya. Aku mungkin salah itu ya. Kalau batas 01 di ring nyamain yang di soal guys. Nah, yang di soal tuh kan ini kan akar X sama X kuadrat sama NA ya. Nah, kan X kuadrat kan integralnya X kuadrat kok di terhadapnya kan X kuadrat Y. Nah, kok Y ini X kuadrat. Oh, ini X pangkat 4 ya. Berarti 2X pangkat 4 ya. Ini ya. Saya. Gini ya harusnya. Saya nggak tahu guys. Um, Salah ngitung. Saya nggak penting. Fotomat way. Ini urusan gampang guys. Jadi fotomat aja. Fotomat nggak bisa baca soalnya guys. Bisanya cuma baca persamakan. Menurut fotomat jawabannya 27/70.
27 per 70 jawabannya. Ini udah benar sampai sini. Ya, sampai sini udah benar. Berarti ini tinggal X pangkat 5 per 2. Ini 2 per 7 ya harusnya ya. Iya benar, ini 2 per 7. Terus habis itu X kuadrat per 2 min 2X pangkat 5. Ya ini salah guys. Nah, sorry aku ngawang tadi. Ini dapetnya nanti kalau dimasukin satu bakal jadi 27 per 70. Oke, udah benar. Nggak bisa dong, kan terbatas Y sama dengan X sama, sorry, Y sama dengan akar X sama Y sama dengan X kuadrat. Paham nggak? Jadi dia kebatas sama X kuadrat sama akar X. Kan tulisannya di soal kan dibatasi Y sama dengan X kuadrat sama Y sama dengan akar X. Gitu kan. Jadi kan dia harus di tengah-tengahnya. Nah, makanya dia kita harus cari titik potongnya dulu. Oke. Jadi kayak ya intinya dua persamaan sih deh. Soal samaan wae, samain wae. Gak usah mikir rumit-rumit. Oke guys. Terus mau bahas apa lagi? Ini kita kasih label wae, guys. Soalnya masih dalam rada agusan. Kamu mau bahas soal apa lagi guys? Contoh 7 kan itu volume bidang. Yang integral lipat ya. Contoh 7. Hmm, oke. Sakjane ya oktan-oktan tuh aku ndak hafal guys. Oktan satu tuh batasnya berapa aja. Maksudnya tuh kok kuadran-kuadran gitu kan ingat ya 1, 2, 3, 4. Nah kayak 8 yang satu yang oktan kan ada 8 kan. Aku ndak inget sakjane. Menurutku nggak bakal keluar sih sebenarnya. Tapi ya yuk bahas. Yang contoh 7 itu kan tak pindah saya itu nih soalnya. Nah ini ya. Nah ini. Kalau oktan satu tuh mestinya semua XYZ semuanya lebih dari satu sih. Terus habis itu apalagi? Kan pada oktan satu ya. Nah terus kita
mau ngelakuin pengintegralan. Nah, pengintegralan itu karena dia pada oktan satu ya. Terus karena kita ini kan tiga dimensi kan hitungannya. Jadi ini kita harus nentuin Z dalam X, Y. Nah. Aku mungkin stop di situ dulu. Kenapa Z dari X, Y? Kok kalian ingat kayak integrasi yang biasa, itu kan rumusnya kan biasanya kan Y sama dengan X kuadrat sekian-sekian gitu kan. Bener kan? Kayak rumusnya mesti Y sama dengan X kuadrat atau apa gitu. Y sama dengan Fx kan. Nah, itu kan dia kan nentuinnya Y sama dengan Fx, terus diintegralin Fx-nya. Ini kan tiga dimensi. Jadi Z-nya kita nyatakan dalam Fx, Y dulu, terus baru kita integralin. Top sih sampai sini. Nangkep nggak yang aku bilang? Jadi kan, ini tak tulis sekalian ya. Ingat bahwa di dua dimensi, Y sama dengan Fx, terus Fx-nya diintegral. Sekarang kita di 3D nih. Jadi, Z sama dengan Fx, Y, terus Fx, Y-nya diintegralin. Aku berhenti sini dulu guys. Kayak, nangkep nggak maksudnya yang aku bilang ini? Aman ya? Nah, dari ini sekarang kita mau nentuin batas X, Y ini guys. Oke? Nah, kan Y-nya kan lebih besar sama dengan 0. Iya kan? Udah pasti. Terus kayak sekarang kita mau nentuin salah satu batasnya, guys. Nah, salah satu batasnya itu cara ngitungnya gimana? Nah, ini mirip kayak soal yang tadi barusan kita kerjain, guys. Jadi kita harus nyari persamaan nih, kayak batasnya di mana itu. Nah, nyari batasnya itu ya pakai fakta kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Terus dari itu kan 4 min X min 2-nya kan harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa dapat persamaan yang ini, yang ada di bawahnya. Tak tulis ya, guys. Tak tulis biar lebih jelas. Kan kita udah punya 3/4, 4 min X min 2Y kan. 4 min X min 2Y. Gini kan. Oke? Nah, ini kan lebih besar sama dengan 0. Kok kita sederhanain, kita dapatnya 4 min X lebih besar sama dengan 2Y. Berarti Y kurang dari sama dengan 2 min X per 2. Nah, kok kalian mau balik, misal 4 min X min 2Y, terus ininya, kalian mindahnya bukan Y-nya, tapi X-nya. Jadi langsung 4 min 2Y lebih besar sama dengan X. Ya, sah-sah saja, terserah kalian gitu. Yang penting konsisten, kok misal kalian pakai gini, berarti kan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4 min 2Y. Nah, yang satunya harus di-adjust nya nilainya berapa gitu. Nah, cara dapat batas-batas nilai nih, itu kan 4 min X min 2Y. 4 min X min 2Y. Maka, karena, ingat ya, kan Z kan sama dengan 3/4 kali ini kan. Z-nya kan lebih dari 0 kan. Lebih dari 0. Berarti, kok gini, X-nya udah pasti maksimal 4. Kok X-nya lebih dari 4 ya jadi negatif dong. Nggak masuk akal kan. Iya kan, ya kan. Nah, mirip 4X min 2Y kan lebih besar sama dengan 0 nih.
Nah, berarti Y-nya kurang dari I sama dengan 2. Nah, terus habis itu kayak integralin biasa aja gitu. Kayak soal yang di atas gini. Kayak ini, persis. Oke, gitu dulu sih guys. Kita marinasi dulu, resting dulu. Jadi ini kayak ya udah tinggal di ya, mirip-mirip gitu. Oke, oke. Mau bahas apa lagi? Ada yang aku ngambil request aja. 2B, ada yang bilang 2B. Mana? 2B yang mana? Baik, 2B yang mana? BTW. Lipat. Oh, yang ini. Yang ini. Nomor 4 ini. Oh, nomor 3 ini ya. Boleh sih, boleh. Ide bagus. Ide bagus, ide bagus. Benar-benar. Ini aku juga penasaran sih. Kayaknya gini guys, ini bukan ini. Tapi kayak, soalnya dia luas ya. Karena dia luas, caranya itu mungkin lebih enak kalau digambar ya. Tapi kalau nggak bisa digambar, oke deh, nggak apa-apa. Tapi tetap memakai prinsip, apa namanya, prinsip yang tadi kayak garis-garis gitu ya. Hmm, kan yang dibatasi oleh 3 titik itu. Terus gambarnya, bentar, saya tak taruh gambarnya.
Nah, ini kan kalau bisa kita gambarkan tuh ada 0,0, terus kita ada berapa tadi? 1,4 sama 0,4 ya. Iya, iya, ini. Berarti ini 0,4, terus ada 1,4. Nah, terus habis itu kita pakai, nah, aku tak colok demo sih. Nah, ini kan kita ada 1,4 sama 0,4 ini, guys. Nah, ini 0,4 berarti luasnya kayak gini ya, berarti. Oke. Nah, terus kita coba ngedefine garis-garisnya dulu deh. Kalau misal ini kan garis berarti Y sama dengan 4. Kalau ini kan berarti X sama dengan 0. Kalau yang ini garisnya itu berarti Y sama dengan 4X. Oke? Terus karena ini ada Y sama dengan 4X, Y sama dengan 4, X sama dengan 0 ya. Berarti ini nentuin batas-batasnya gimana? Kalau sekarang kita turunin derajat Y dulu deh. Kita turunin derajat Y. Kok gitu kita turunin derajat Y dulu. Berarti ini kita tak copas dari bawah. Dari ini. Nah, ini berarti kan atasnya kan 4X kan. Terus ini nih 0, ya kan? Soalnya ini 4X. Terus ini kan X-nya sama dengan 0 kan. Titiknya kalau salah bilang ya guys. Aku kok merasa ada yang salah. Udah benar ternyata. Terus habis itu kan persamaannya kan X plus Y ya guys. X plus Y dy gini. Terus kita turunin terhadap dx. X berarti turunin terhadap dy. Salah nggak sih? Udah benar ya? Kayaknya udah benar sih. Y sama dengan 4X sama sing satu 0. Berarti X plus Y dy. Oh, udah benar. Oke, udah benar. Terus batas dx berarti berapa, guys? Ini titik perpotongannya itu berarti 1,0 sama 0,0 ya. Kosek, kosek. Logikanya kok rada meluat ngono. X plus Y. Saya kata salah. Salah. Ini mending 4 ini 4.
terus habis itu 4x, oh ya ini benar, 4 x, terus habis itu dx, dx-nya udah bener nggak nih? Saya, saya. Bentar ya guys, kalau tak bolak-balik, tadi udah bener sih, 4. Ini 4x, terus habis itu ini nih 0, x plus y, dy udah bener. Apa ini y per 4 ya? Y per 4 sih. Oke, wes bener, y per 4. Terus ini dx, terus habis itu sing luar berarti dy, terus dari dy ini kita naruh naruh batasnya berarti batas ini 4 sampai 0. Oke, kayak gini guys. Jadi logikanya gini, kalau biasanya kan kita turunan y sama dengan fx kan berarti terhadap x gitu ya kan. Y sama dengan fx. Nah, terus nih mirip kayak gitu, kita turunin terhadap X dulu ya, benar. Terus habis itu kita turunin derajat Y lagi. Nah, X-nya kenapa Y per 4? Karena di sini terhadap X-nya itu ada X sama dengan Y per 4 sama X sama dengan 0. Jadi kok dilihat di sini ya. Ini kan ada X sama dengan Y per 4 sama X sama dengan 0. Jadinya kita bisa turunin terhadap dx dulu di situ, baru sisanya kan 4 sampai 0 ini. 4 batas, 4 sampai bawah 0 itu terhadap di. Oke sih. Roto hektik guys, sorry. Ya mungkin sampai sini ada yang dibingungin nggak? Ini aku yakin tinggal ngitungnya gampang. Mungkin ada yang mau ditanya lagi guys. Batas batas selalu belum tentu, tergantung soalnya. Jadi nek misal dia, tak 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 kasih tambahan. Misal ada titik E sampai sini ngono. Sini lah. Sini wae po. Sini. Ini kan garis C, kok kita hubungin. Ini kan garis Y sama dengan negatif setengah X kan. Nah, misal Y sama dengan negatif setengah X gini, berarti bawahnya bukan 0 yang ini nih. Berarti ini kita ganti jadi negatif 2Y. Ini jadi negatif 2Y. Gitu. Nangkep enggak maksudku?
Nangkap. Oke. Tapi biasanya soal-soal kayak gini sih, kudune lebih simpel sih guys. Nggak rumit-rumit amat. Oke, tapi nangkep lah intinya gitu. Sama aku barusan browsing, ada soal yang mirip gini. Bisa dilihat guys. Nih, tak taruh linknya ya di sini. Nah, tuh ya, guys. Oke. Lo kok nggak bisa di-save? Loh, loh. Saya coba PDF bisa nggak? Oke guys, kalau misal kayak gitu, karena aku ada keperluan lain, aku end dulu di sini ya. Nanti ini udah langsung tak kirim file ya, entah mana ya, matematika lanjut. Oke, kok misal kayak gitu, ya mungkin dicukupkan di sini ya guys. Sorry, rotok nge-lag soal terakhir ya. Aduh, nggak nyampe otakku. Oke sih, thank you guys. Udah tak kirim ke Rizka ya.